Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat, ini saya lagi mendatangi beberapa gedung. Terus ini gedung ini pertemuan airnya ini hujan itu banjir atau bukan banjir sih, bocor. Tapi ini bukan bocor. Ini karena pertemuan sengnya di tikungannya. Itu seng bumbungan yang dipasang itu cukup landai. Jadi hujan, ini air tuh akan tumpah rata. Karena kemiringannya kan kurang signifikan nih. Kalau kita bilang tuh tidak ada 32. Jadi ini banjir seperti ini. Jadi ini banjir ini. Untuk aja halaman sekolah ini paving. Paving blok. Jadi ini banjir. Itu sudah patah atau sudah gabuk. Sudah gabuk. Itu kesalahannya kalau saya perhatiin karena kemiringan seng di pertemuan di tikungannya itu terlalu landai untuk seng bumbungan yang dipasang di atas papan itu. Nah, jadi dia sudah jabuk beberapa tahun kan. Memang selama ini sejak dipasang itu sampai hari ini selalu banjir, ketiban air jatuh karena sengnya tidak mampu untuk menahan pertemuan seng sudut ini gitu. Makanya jabuk sudah tuh. Jabuk, jadi tiang ini sama kayu atas tuh 57-nya itu sudah jabuk. Ya alhamdulillah tiang ini tiang ulin ini kan tidak dimakan rayap atau tidak dimakan air, dia cukup kuat. Ini ulin Kalimantan, di kota saya cukup kuat sekali. Ini ulin yang memolding ya, ulin yang halus, cukup kuat. Dia biar direndam ratusan tahun tidak apa-apa. Seperti di pelabuhan zaman dulu, pelabuhan kami di Tarakan ini, pelabuhan itu menggunakan kayu ulin. Sampai sekarang masih berdiri sebelum saya lahir. Oke, saya lagi coba survei ini apa yang harus saya benahi. Nah, oke, sekarang saya masuk di kolam renang yang dibikin mungkin 8 tahun yang lalu. Ini 8 tahun yang lalu katanya. Nah, kolam renang ini dibangun entah siapa, saya nggak tahu juga. Ini terbuat dari bata. Jadi bata dibikin 2 lapis di dalam lingkarannya ini. Kalau saya perhatiin ini nih. Nah. Terus bataku apa bata merah nih? Kayaknya bata merah ini. Kita kelilingin dulu. Nah, ini sudah pecah-pecah nih. Nah, pakai bata merah. Jadi kalau saya perhatiin sekelilingnya nih bata merah untuk dalamnya, dan luar dikelilingin juga sebagai teras, ya kan? Terus diisi sama timbunan, dicor permukaannya. Nah, rupanya kolam ini merembes. Gitu loh, katanya pemilik atau kata yayasan, ini merembes dan sudah hancur seperti ini. Saya biasanya pernah membuat kolam renang ya. Dulu sempat di Kalimantan Timur ya, di Berau itu. Saya pernah ikut di sana di pengawasan. Saya biasa menggunakan pelat besi besi pembesian, bentuknya letter U. Jadi di bawah kita cor, dindingnya kita juga cor dengan ketebalan tertentu. Waktu itu saya pernah menggunakan besi 16. Jadi lantainya pun kita cor, ketebalan 20 cm, dindingnya pun kita cor menggunakan besi beton 16 bulir ya. Karena saat itu lebarnya 13 meter kali 24 misalnya itu. Jadi kita kemarin hitung besi itu datang dari Jawa atau dari Surabaya, itu besi utuh yang lebih dari 20 meter. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa pakai besi 13 full panjang 12 kan. Tapi ini lantainya sudah merembes. Jadi ini kalau diisi ya cuma segini. Cuma itu kurang lebih 5 cm. Selebihnya bocor. Entah itu dari dinding atau dari bawah. Gitu. Jadi ini apa ya? Nah, lihat tuh. Pasangan keramik di ininya, di permukaannya juga tuh. Seperti itu. Jadi saya kesini hanya karena disuruh nilai ya kan. Ini seperti apa harusnya Mas ya. Mungkin kalau saya bongkar. Ini saya data yang buat siapa. Yang jelas saya kesini hanya memberi saran ini. Ya kalau bisa nggak bisa dipakai, nggak bisa nih. Kalau mau kita kecilkan, kita buat pembesian letter U, kita cor ulang. Tapi tidak seluas ini dalamnya, nanti mungkin berkurang karena
Daripada sayang ini dibongkar, mendingan saya pasang besi bentuknya letter U, vertikal dan horizontal ya, saling berbatasan X dan Y nya, baru kita cor gitu loh, termasuk lantainya. Jadi saya kalau maunya jangan dibongkar, kalau mau ya kita bikin tulangan besi, jadi beton bertulang, cuma kita perkecil, tidak seluas ini, nanti sisinya kita rapikan, itu saja sih, baru bisa di keramik gitu loh. Kalau ini dari pasangan bata plaster langsung pasang keramik, tetap dengan debit air seluas ini, apalagi saat anak-anak lompat-lompat, airnya kan bergetar bergoyang, dia akan masuk di sela-selanya nut ya kan. Jadi ini nah nih apa ya, nah itu hancur sudah kan, karena ditimbun, jadi ini dinding terus ditimbun gitu. Jadi ini di plaster memang, cuma waktu meresap bata di dalamnya kan ada di plaster ya, jadi batanya ada yang hancur gitu loh, gitu. Nah tuh belumut kan dia, karena ini basah, jadi kalau air ini penuh ini hancur nih, jadi ada bata-bata seperti gitu, dia hancur karena bata kan dari tanah juga ya, melalui proses pembakaran. Cuma ya kalau direndam terus menerus ya kan seperti ini dia nantinya, tepuk dia. Jadi ini dia, nanti kita koreksi apa yang harus kita lakukan. Kalau mau dilebarkan tidak bisa, kalau dilebarkan kita artinya ini bongkar bikin baru. Tapi kalau ini mau dibaikin ya kita pasang pembesian kelilingnya, full kelilingnya ini berbentuk letter U itu. Yang jelas ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua ini apa, tidak ada saringan, jadi ini lantai dasar kolam ini rata, tidak ada kemiringan tertentu. Biasa kita kalau bikin kolam ada kemiringan tertentu, nanti di bagian sudut tertentu itu kita taruh agak cekung, jadi saat itu dikuras beberapa menit dia akan habis. Kalau ini enggak ada ini kalau saya bilang ini bukan kolam ikan. Saya biasa bikin seperti gini kolam bukan kolam renang, ini kolam ikan kalau saya bikin. Saya pernah bikin gini kolam ikan untuk pembibitan teman saya dulu untuk bener udang. Ya seperti ini memang. Karena 21 hari dia langsung panen. Jadi bibit itu setelah 21 setelah dilepas di pembesaran, nanti 21 hari anak-anak bibit udang itu dibawa ke tambak. Saya ada pernah bikin gini juga, cuma ya beginilah rupanya, datar-datar begini saja. Karena untuk kolam pembibitan biasanya satu air tuh, Kultarakan itu nyebutnya satu air tuh 21 atau 22 hari dia langsung dilepaskan di tambak gitu. Kalau ini bisa bukan pola kolam renang. Kalau kolam renang tuh biasanya bagian dasarnya tuh dibikin agak ada kemiringan, nanti di pojoknya ada tanda surutan air. Tapi ya ini namanya juga itu ya, mungkin dia belum pernah lihat tutorial membuat kolam. Sekarang kan sudah gampang, di YouTube juga banyak ya, syukur-syukur kalau punya pengalaman. Oke sobat, ini baru di atap. Jadi ini kolam sudah ada, setelah itu di atap disayangkan. Jadi ini kolamnya sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Ini kan untuk anak-anak TK gitu. Nanti kita bantu gimana caranya, gimana harusnya, jadi tetap bisa berfungsi kembali. Oke sahabat, itu saja kira-kira. Wassalam. Wow.